Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Rekap Transformasi Bintang part 19 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan part sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah tiba di planet transit yang menjadi pusat penghubung seluruh wilayah alam bintang gelap, Feng menjelaskan bahwa wilayah tersebut terbagi menjadi 3 kekuasaan utama, yaitu bintang emas, bintang api hitam, dan bintang Beisuan. Di luar ketiga wilayah tersebut terdapat sebuah planet transit yang menjadi jalur utama bagi para kultivator dari berbagai penjuru. Nah, dikarenakan menjadi pusat lalu lintas dan perdagangan, planet tersebut berkembang jauh lebih makmur dibandingkan wilayah lain. Berbagai sumber daya, harta langka, dan para ahli dari berbagai tingkatan berkumpul di tempat tersebut. Feng kemudian menunjukkan sebuah restoran megah yang menjadi tempat berkumpul para kaisar bintang. Setiap lantai diperuntukkan bagi kultivator dengan tingkat kekuatan tertentu. Selain berfungsi sebagai tempat beristirahat, bangunan tersebut juga menjadi lokasi pelaksanaan ujian bagi para kultivator yang ingin memperoleh pengakuan atas kekuatan mereka. Di tengah-tengah percakapan, Feng menerima panggilan penting dan harus segera pergi. Sebelum berpisah, Qin Yu meminta peta alam bintang gelap agar lebih mudah menjalankan misinya. Sesampainya di restoran khusus Kaisar Bintang, Qin Yu langsung menjadi pusat perhatian. Penampilannya yang masih muda membuat banyak orang terkejut. Pasalnya dia memasuki area yang hanya diperuntukkan bagi para ahli tingkat tinggi. Banyak yang menduga Qin Yu berasal dari keluarga besar atau keturunan salah satu penguasa alam bintang gelap. Seorang pengelola bernama Tiandun menyambut Qin Yu dengan penuh hormat setelah merasakan aura kekuatannya. Ketika diminta memilih tingkat ujian, Qin Yu tanpa ragu langsung mendaftar ujian Kaisar Bintang 15. Keputusan tersebut membuat seluruh orang yang hadir tercengang. Sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang pernah berani memilih tingkat tersebut pada ujian pertama, termasuk Raja Yanlong yang telah menjadi legenda. Setelah menyerahkan kristal identitasnya, Qin Yu akhirnya dikirim menuju lokasi ujian. Begitu tiba, tubuh Qin Yu langsung dihantam tekanan gravitasi yang sangat mengerikan. Seorang kultivator yang telah lama berada di tempat ini menjelaskan, tekanan tersebut mampu menghancurkan tubuh siapapun yang belum siap, sehingga fakta itu membuat Qin Yu tidak memaksakan diri. Dia memilih berkultivasi dan membiarkan tubuhnya beradaptasi. Singkatnya, setelah 1 tahun, usahanya membuahkan hasil. Qin Yu berhasil berdiri tegak dan bahkan berjalan dengan santai di bawah gravitasi tingkat 15. Pencapaian itu membuat kultivator lain sangat terkejut. Pasalnya hanya sedikit orang yang mampu beradaptasi dalam waktu singkat. Merasa tubuhnya telah cukup kuat, Qin Yu melanjutkan perjalanan menuju pusat gravitasi planet. Dalam perjalanan, dia menyadari bahwa planet tersebut bukan hanya memiliki gravitasi luar biasa, tetapi juga mampu menyerap kekuatan jiwa para praktisi. Hal itu membuatnya yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di pusat planet. Pencarian akhirnya membawanya ke sebuah jurang raksasa. Karena tidak dapat terbang akibat tekanan gravitasi, Qin Yu harus turun sedikit demi sedikit sambil mempertaruhkan nyawanya. Semakin dalam dia turun, semakin besar tekanan yang menghimpit tubuhnya. Namun untungnya, air mata meteor yang menyatu dengan tubuhnya terus memulihkan setiap luka yang dideritanya.
Setelah mencapai bagian lebih dalam, suhu di dasar jurang berubah menjadi sangat dingin hingga tubuhnya perlahan membeku. Tapi untungnya, dia masih memiliki api ilahi yang mampu melindunginya dari hawa dingin. Meskipun begitu, suhu yang semakin ekstrim bahkan membuatnya khawatir artefak tingkat menengah miliknya tidak akan mampu bertahan lama. Bersama dengan hal tersebut, Kinyu menemukan sebuah kolam misterius, sehingga Kinyu segera menyadari bahwa kolam itulah sumber seluruh fenomena aneh di planet tersebut. Demi mendapatkan penjelasan, Kinyu lantas memanggil Tetua Wulan, dan setelah mengamatinya dalam waktu singkat, Wulan langsung terkejut karena cairan di hadapan Kinyu ternyata adalah Yuan Changsui, sebuah cairan dingin legendaris yang sangat langka bahkan di alam dewa sekalipun. Sepanjang hidupnya, Wulan hanya pernah melihat cairan itu sekali, yaitu saat penguasa kuil misteri menggunakannya untuk menempa artefak tingkat dewa. Meskipun sangat berharga, mengambil cairan Yuan Chongsui bukanlah perkara mudah. Suhunya yang sangat dingin mampu menghancurkan cincin penyimpanan biasa. Bahkan artefak tingkat menengah sekalipun tidak akan sanggup menahannya. Terlebih lagi menurut Wulan, di dasar kolam terdapat sebuah artefak misterius yang memancarkan hawa dingin jauh lebih mengerikan. Meskipun demikian, Wulan menyarankan Kinyu memanfaatkan alam Jianglan. Menurutnya, alam Jianglan merupakan salah satu artefak paling berharga di alam dewa. Di dalamnya terdapat dunia kecil yang hampir menyerupai alam semesta, sehingga kemungkinan mampu menampung Yuan Chongsui tanpa mengalami kerusakan. Kinyu akhirnya memutuskan mengambil resiko demi memperoleh harta tersebut. Dia yakin kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Selain meningkatkan peluang mencapai alam dewa, harta itu juga dapat membantunya mewujudkan impian bertemu kembali dengan Xiangli. Sebelum kembali ke alam Jianglan, Wulan mengingatkan Kinyu agar terus melatih tubuhnya menghadapi tekanan gravitasi yang luar biasa, karena kondisi serupa akan sering ditemui saat memasuki alam dewa. Sejak saat itulah, Kinyu berkultivasi di sekitar kolam misterius. Hari demi hari, tekanan gravitasi dan hawa dingin yang dahulu hampir merenggut nyawanya secara perlahan berubah menjadi bagian dari latihan. 可他这才多久啊？100年才能如此，你也可以的，相信自己。 Di tengah kultivasinya, Kinyu mendengar suara wanita misterius bernama Zuo Kyume. Wanita itu mengakui Kinyu sebagai murid pertamanya meski tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Dari suaranya saja, Kinyu dapat merasakan bahwa Zuo Kyume memiliki kekuatan luar biasa mengerikan. Waktu terus berlalu tanpa disadari hingga Kinyu telah berkultivasi selama 3000 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, dia berhasil menguasai 1 dari 10 teknik warisan Zuo Kyume. Meski baru 1 teknik, kekuatannya meningkat puluhan bahkan ratusan kali lipat. Kinyu akhirnya mampu melakukan hal yang sebelumnya dia anggap mustahil, yaitu terbang di wilayah ujian Kaisar Bintang tingkat 15. Sesuatu yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh praktisi tingkat Kaisar Bintang 18. Menyadari kekuatannya telah melampaui batas ujian, Kinyu akhirnya mengakhiri kultivasinya dan bersiap kembali menemui Hou Fei serta Heiyu untuk memperlihatkan hasil latihan selama 3000 tahun. Hou Fei segera menceritakan perkembangan kultivasinya. Saat ini dia telah berada di ambang puncak kekuatannya dan merasa tidak akan lama lagi mampu menembus alam dewa. Heiyu juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan armor bulu hitam miliknya, pertahanannya kini hampir setara dengan artefak kelas atas. Ditambah kecepatan dan tombak yang dimilikinya, sangat sedikit praktisi di 3 alam yang masih mampu menjadi lawannya. Mendengarkan hal tersebut, Kinyu langsung menunjukkan kekuatannya kepada kedua saudaranya. Bahkan meski berada di ranah yang sama, kekuatan Kinyu masih berada jauh di atas kedua saudaranya. Kinyu menjelaskan, perbedaan terbesar bukan terletak pada teknik, melainkan pada pemahaman terhadap prinsip alam semesta.
selama seseorang mampu memahami hukum ruang dan hukum alam, maka kekuatan teknik apapun akan meningkat berkali-kali lipat. 江兰界第二层， Kabar tersebut membuat Hao Fei dan Heiyu sangat gembira. Mereka memahami bahwa setiap lapisan alam Jianglan memiliki kemampuan luar biasa. Jika lantai pertama saja mampu mempercepat aliran waktu puluhan kali lipat, maka manfaat lantai kedua pasti jauh lebih hebat. Tanpa basa-basi, Qin Yu segera mengendalikan alam Jianglan hingga energi besar memenuhi ruangan. Setelah beberapa saat, segel lantai kedua akhirnya terbuka. Setibanya di sebuah alam misterius yang dipenuhi aura kuat, Qin Yu kembali bertemu dengan Paman Lan. Kali ini yang muncul bukan sekedar proyeksi, melainkan sebagian kesadaran Paman Lan yang mampu berbicara dan menjawab setiap pertanyaan. Dia bahkan sempat terkejut mengetahui Qin Yu mampu membuka lapisan kedua jauh lebih cepat dari perkiraannya. Memanfaatkan kesempatan langka tersebut, Paman Lan lantas secara pribadi ingin menguji perkembangan Qin Yu. 找到了。 Setelah pertarungan selesai, Paman Lan menjelaskan bahwa dirinya telah mencapai Rana God King, sebuah tingkatan yang jauh melampaui para praktisi di 3 alam. Meski demikian, dia tetap memuji Qin Yu sebagai praktisi terkuat di alam immortal. Perbedaan mereka hanyalah karena Paman Lan berasal dari alam dewa, sedangkan Qin Yu berasal dari alam bawah. Sebelum menghilang, Paman Lan juga menyampaikan kabar yang paling dinantikan Qin Yu, di mana Jiang Li berada dalam keadaan baik dan terus berkultivasi di alam dewa. Setelah kembali ke lantai pertama, Qin Yu menjelaskan kepada Hao Fei dan Heiyu bahwa lantai kedua memiliki percepatan waktu yang jauh lebih luar biasa. 100 tahun kultivasi di dalamnya hanya setara sekitar 1 tahun di dunia luar. Mendengarkan hal tersebut, kedua saudaranya dan beberapa tetua semakin bersemangat. Sementara Wulan menjelaskan bahwa Qin Yu sendiri sudah berada di ambang kenaikan menuju alam dewa, sehingga dia tidak lagi terlalu bergantung pada percepatan waktu tersebut. Singkat cerita, Qin Yu kembali ke planet gravitasi dengan tujuan mengambil Yuan Chong Sui. Berkat peningkatan kekuatan selama ribuan tahun, hawa dingin dan gravitasi yang dahulu hampir membunuhnya, saat ini tidak lagi menjadi ancaman. Dia mengeluarkan pagoda Jianglan dan berhasil menyerap seluruh Yuan Chong Sui ke dalam ruang dimensi tersebut. Setelah cairan menghilang, muncul hawa dingin yang jauh lebih mengerikan. Qin Yu baru menyadari bahwa sumber energi sebenarnya berasal dari sebuah artefak misterius di dasar kolam. Dan dengan bantuan alam Jianglan, dia berhasil menyerap artefak tersebut. Tepat ketika Qin Yu mencoba memurnikan artefak tersebut, dia justru mendapatkan perlawanan hebat. Bahkan hawa dinginnya hampir membekukan jiwanya, sehingga Qin Yu akhirnya menghentikan prosesnya dan menyadari bahwa artefak tersebut jelas berasal dari alam dewa. Sementara itu di dunia luar, seluruh orang dibuat gempar ketika formasi teleportasi wilayah ujian Kaisar Bintang tingkat 15 kembali aktif. Setelah 3000 tahun, Qin Yu akhirnya keluar dan langsung menerima token Kaisar Bintang tingkat 15. Keberhasilannya segera menarik perhatian Raja Jinsing dan Sekte Golden Punishment. Sesuai aturan, siapapun yang lulus ujian tingkat 15 berhak menjadi calon penerus raja, sehingga Qin Yu diundang ke Gunung Suci untuk bertemu langsung dengan Raja Jinsing. Namun Qin Yu menolak dengan sopan. Pasalnya tujuan utamanya datang ke alam bintang gelap bukanlah mencari kekuasaan, melainkan memasuki kuil misteri demi menemukan jalan menuju alam dewa. Singkat cerita, Qin Yu melanjutkan perjalanan menuju kuil misteri. Namun sesampainya di depan kuil, dia langsung dihentikan oleh penjaga bernama Lian Fan dan menjelaskan, pintu masuk telah disegel oleh 3 raja, sehingga tidak seorang pun bisa memasukinya tanpa izin. Mendengarkan hal tersebut,
Qin Yu mau tidak mau harus menemui Raja Jinsing terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan menuju Gunung Suci, Qin Yu tiba-tiba disergap oleh binatang logam alias adik dari makhluk yang pernah dibunuhnya. Binatang itu datang untuk membalaskan dendam dan telah menyiapkan berbagai jebakan serta formasi. Namun Qin Yu dengan mudah mematahkan seluruh serangannya. 将死无葬身之地。 Dari cara bertarung lawannya, Qin Yu menyadari ada seseorang yang diam-diam mengatur semua rencana tersebut. Tepat ketika binatang logam terdesak, dia hampir mengungkapkan identitas dalangnya. Namun sebelum sempat berbicara, sebuah serangan misterius melesat dari kejauhan dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Liu Lan alias wakil Raja Jinsing yang telah lama dipersiapkan sebagai penerus sekte Golden Punishment diam-diam bertemu dengan Kaisar Xuan. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Liu Lan sangat menginginkan posisi Raja Jinsing. Namun kemunculan Qin Yu yang berhasil menyelesaikan ujian Kaisar Bintang tingkat 15 membuat peluangnya menjadi semakin kecil. Kaisar Xuan kemudian memberikan sebuah saran. Jika suatu hari Liu Lan bertarung melawan Qin Yu, dia harus menghancurkan mutiara roh sehingga identitas Qin Yu akan terungkap. Di sisi lain, Qin Yu akhirnya tiba di Gunung Suci. Dia disambut oleh Feng Fang yang menjelaskan bahwa Raja Jinsing telah lama menantikan kedatangannya. Di saat memasuki aula utama, Qin Yu langsung bertemu Raja Jinsing beserta para wakilnya termasuk Liu Lan. Liu Lan sempat merasa tidak senang karena Qin Yu tidak memberi penghormatan sesuai aturan sekte. Namun Raja Jinsing tidak mempermasalahkannya. Pasalnya dia menganggap bakat Qin Yu jauh lebih penting daripada tata krama formal. Tanpa bertele-tele, Qin Yu mengungkapkan tujuan kedatangannya, yaitu meminta bantuan agar dapat memasuki kuil misteri. Tapi sayangnya, Raja Jinsing menjelaskan bahwa gerbang kuil hanya dibuka sekali setiap 100.000 tahun, sedangkan pembukaan berikutnya masih tersisa sekitar 30.000 tahun. Hanya saja setelah mempertimbangkan permintaannya, Raja Jinsing akhirnya bersedia membantu dengan syarat Qin Yu harus bergabung dengan sekte Golden Punishment. Demi mencapai tujuan menuju alam dewa, Qin Yu menerima syarat tersebut tanpa ragu, sehingga dia kini resmi menjadi anggota sekte Golden Punishment. Raja Jinsing kemudian menyerahkan token miliknya, namun dia juga menjelaskan token itu saja belum cukup, di mana gerbang kuil misteri hanya bisa dibuka apabila ketiga Raja Alam Bintang Gelap memberikan persetujuan. Karena itulah, Raja Jinsing segera mengundang Raja Heian dan Raja Beisuan. Sambil menunggu kedatangan kedua raja tersebut, Feng Fang mengajak Qin Yu mengunjungi aula warisan. Di tempat itu, Qin Yu mempelajari sejarah alam bintang gelap, termasuk peperangan besar yang pernah melanda hingga akhirnya lahir 3 kerajaan besar. Dia juga mengetahui sebuah rahasia penting, di mana alam immortal, alam iblis, dan alam siluman pada masa lalu sebenarnya merupakan bagian dari alam bintang gelap. Ketiga alam itu baru dipisahkan setelah jumlah praktisi dari dunia bawah terus bertambah, sehingga para penguasa memutuskan membagi wilayah demi menjaga kedamaian. Tidak berselang lama, Raja Heian dan Raja Beisuan tiba memenuhi undangan Raja Jinsing. Pada awalnya mereka masih meragukan Qin Yu, bahkan mencoba menyelidiki kekuatan jiwanya. Namun usaha tersebut gagal. Pasalnya mereka sama sekali tidak dapat melihat batas kemampuan Qin Yu. Melihat kesempatan yang tepat, Qin Yu meminta berbicara secara pribadi dengan kedua raja. Kemudian menjelaskan kalau kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 17. Tidak hanya itu, Qin Yu juga memperlihatkan cincin peninggalan Kaisar Niang. Begitu melihat cincin tersebut, kedua raja langsung terkejut. Pasalnya Niang merupakan sahabat sekaligus rival mereka di masa lalu. Qin Yu kemudian menyampaikan pesan terakhir Niang dan memohon agar kedua raja membantunya memasuki kuil misteri sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat lama mereka.
Mendengarkan nama Niang kembali disebut setelah sekian lama, kedua raja akhirnya luluh dan memutuskan membantu Qin Yu membuka jalan menuju kuil misteri. Setelah mendapatkan token bypass untuk membuka gerbang, Qin Yu akhirnya kembali menuju portal kuil misteri. Bahkan dengan adanya token tersebut, Qin Yu mampu dengan mudah memasuki portal. Setelah berhasil memasuki kuil misteri, Qin Yu segera menyadari bahwa tempat itu jauh lebih luar biasa dari perkiraannya. Kabut tebal memenuhi seluruh area hingga indera spiritual tidak dapat digunakan. Tapi untungnya, dia masih memiliki peta peninggalan Niang yang membimbingnya menjelajahi kuil tersebut. Di sepanjang perjalanan, Qin Yu menemukan banyak ruangan yang dipenuhi harta karun, tanaman langka, dan monster yang dikurung selama bertahun-tahun. Karena merasa mereka hanyalah korban, Qin Yu memindahkan para monster ke dalam alam Jianglan dan berjanji akan membebaskan mereka suatu hari nanti. Singkatnya, di saat menjelajahi bagian terdalam kuil, Qin Yu menemukan sebuah ruangan misterius yang dipenuhi artefak kuno. Sebuah prasasti menjelaskan bahwa semua harta di tempat ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang benar-benar memenuhi syarat. Qin Yu sendiri mencoba mengambil artefak-artefak tersebut, tetapi seluruh usahanya gagal. Bahkan alam Jianglan tidak mampu menyimpan benda-benda tersebut. Setelah mengamati ukiran dan formasi di dalam ruangan dengan seksama, Qin Yu akhirnya menemukan titik inti formasi dan menghancurkannya menggunakan pedangnya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Recap Transformasi Bintang part 19 nya ya guys ya. Waduh, makin seru ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna